Halo teman-teman, aku Ian. Di video kemarin kita kan udah ngebahas nih gimana cara ngebuat dropletnya. Entah itu droplet yang tipe authentication-nya itu password atau SSH key ya. Kelebihannya sih untuk password mungkin kita bisa kasih lah ke teman-teman kita atau ke orang-orang yang memerlukan nih. Jadi kredensialnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, kemudian IP-nya berapa. Nah, cuman kelemahannya adalah si password ini dia berpotensi untuk di brute force ya kalau misal pakai password, karena dia hanya password itu tergantung seberapa kuat kita setting passwordnya. Sedangkan untuk SSH key, sorry, VPS dengan tipenya SSH key itu sedikit banyak mengurangi lah, mengurangi potensi-potensi hacker itu bisa mendapatkan akses ke VPS kita seperti itu teman-teman. Nah, gimana cara memaksimalkan agar VPS yang kita buat itu eh, aman gitu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa mengakses, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan akses ke SSH atau ke port-port tertentu atau ke resource-resource tertentu dalam VPS kita. Oke teman-teman. Eh, yang pertama mungkin kita akan coba lihat-lihat dulu nih, seberapa benar sih kalau misal kita bikin VPS itu langsung dapat serangan brute force ya, terutama di bagian port 22 atau SSH aksesnya. Jadi sebenarnya saat kita punya VPS ya atau server yang sudah online seperti itu sebenarnya banyak sekali serangan yang masuk ke server kita ya. Entah itu di port 22 sebagai SSH, kemudian port 27017 di MongoDB, kemudian 5432 Postgre dan seterusnya. Tujuan dari mereka itu adalah eh, semacam apa ya? Mencuri data. Kebanyakan mereka akan mencuri data yang ada di server kita, terutama di database ya. Jadi kayak ransomware gitu, cuma di level database. Jadi data yang ada di database kita di copy semua oleh si hacker, dan data yang di database kita itu nanti akan diganti dengan data pesan lah. Biasanya ada pesan tebusan gitu. Ini databasenya sudah saya encrypt, silahkan membayar tebusan sekian jika mau datanya kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan memulai dengan pendekatan yang paling mudah, pendekatan yang paling mudah dapat kita lakukan ya. Jadi kemarin kita udah bikin VPS nih. Sekarang kita coba nih masuk ke VPS-nya. Ini contoh ya, aku masuk ke VPS-nya menggunakan Linux Ubuntu. Kita cek dulu nih, yang login siapa aja teman-teman. Pakai perintah W. Jadi W itu kayak siapa aja nih yang menampilkan, siapa aja sih yang login ke VPS kita gitu. Contohnya misal aku login pakai putih ya. Kita coba satu deh. Oke, kita pakai putih. Kita coba pakai ini ya kemarin. Nah, kita browse aja private key-nya. Kemudian di sini tadi kita punya mana tadi ya? Oh, ini ya. Ini kita copy aja. Kita open di sini. Login as root. Oke, nah coba ya kita cek di sini. Apakah dia akan muncul juga di sini? Nah, jadi dua ya. Jadi dua nih. Nah, ini kenapa IP-nya sama ya? Karena ya, ini ya, apa namanya? Ini kan di laptop yang sama, di jaringan yang sama gitu. Kalau misalnya IP-nya beda, nah itu teman-teman harus waspada ya. Itu bisa aja itu hacker yang sedang mengakses VPS kalian gitu. Oke, itu sedikit intro ya teman-teman. Nah, untuk ngetes nih, kan kita kalau misal SSH ke VPS kita kan biasanya begini ya, SSH root at IP-nya berapa, kemudian masukkan password. Nah, karena kita nggak pakai password di sini, tapi itu kita bisa lihat, tetap bisa lihat untuk log dari si hacker ini apakah pernah nge-brute force SSH di port 22 kita, di VPS kita gitu ya. Kita bisa lihat nih di tempatnya itu ada di var logout dot, oh kebalik sorry, var log kemudian out, ada nggak nih? Oh nggak ada ya.
Jadi dia nggak ada teman-teman. Coba ya, tile F var log. Oops, sorry. Out. Sorry, tadi ternyata harus kita sertakan dulu ya teks editornya gitu. Oke, kita lihat di sini aku coba pakai ini ya, apa namanya? Tile. Jadi teman-teman bisa pakai tail, pakai nano, pakai VI, apapun lah teks editor yang ada di terminalnya Linux. Ini contohnya aku pakai tail karena tail itu bisa min F ya, bisa follow, kita bisa kasih argumen dash n misal 1000, jadi kita nampilin 1000 log terakhir. Nah, kalau misal teman-teman lihat ya di sini, itu banyak banget nih lognya. Sorry. Nah, kalau misal di sini kita lihat ya, ini banyak banget log nih, lihat. Connection closed by authentication user root. Tapi IP-nya ini bukan IP kita, teman-teman. Nah, ini invalid user and minor. Padahal kita nggak punya user and minor. Dan kita nggak tahu ini IP siapa. Kemudian yang atas-atas ini juga ada lagi nih, ada yang nyoba dengan user Ubuntu dari IP ini. Nih ya, kita bisa lihat too many authentication failures, kemudian receive disconnect juga dari IP itu. Ini ada yang nyoba dengan user P, ada yang nyoba dengan Baikal lah, dan seterusnya lah. Nah ini dia, ini pentingnya kita menjaga supaya password dari VPS kita itu sekuat mungkin ya. Namun menurutku sih lebih amannya itu menggunakan SSH key ditambah nanti ada proteksi yang lainnya seperti misalnya VPN, firewall dan seterusnya ya. Nah, ini kita coba tail aja ya. Jadi ini kan masih tetap jalan nih si hackernya ya. Ini kita nggak tahu hackernya dari mana. Cuman lognya ini 11.10.58 ya. Kita tunggu aja nih. Harusnya ini ntar nambah lagi sih harusnya. Kita tunggu ya, coba ya. Yang jelas di sini banyak banget nih. Sampai sekarang, oh ini jamnya beda berapa jam ya? 7 jam berarti kurang lebih. Karena ini UTC. Nah, ini masih banyak ya yang nyoba untuk masuk ke sini. Oke, ya. Itu nggak apa-apa sih, teman-teman. Kalau misal ada orang yang iseng masuk pengen masuk ke SSH kita, dia pasti akan muncul di sini lognya ya, termasuk dari nama user yang dia coba, kemudian IP yang digunakan mereka itu berapa, itu akan muncul di sini. Gitu. Oke. Nah, langkah awal yang biasa saya lakukan setelah saya membuat VPS itu kita ini ya, langsung amankan aja gitu. Tadi kita udah bikin untuk VPS yang menggunakan authentication-nya itu pakai SSH key. Setelah itu kita lihat di sini sebenarnya kita udah cukup aman ya, udah sedikit banyak mengurangi lah. Cuman di sini kita lihat di lognya tetap masih aja ada yang login. Ya sebenarnya kita tahu itu nggak mungkin, hampir nggak mungkin lah untuk dijebol SSH key-nya. Namun alangkah baiknya ya teman-teman, kita bisa nambahkan eh, level, satu level lagi untuk perlindungan, yaitu adalah di level networking dari VPS yang kita punya ya. Jadi nanti ada beberapa firewall juga ya. Yang pertama firewall dari Digital Ocean-nya langsung dari konsol, atau nanti kita bisa pakai UFW ya. UFW itu Ubuntu Firewall. Atau mungkin di Linux yang lain ada firewall bawaannya gitu. Ya, kita coba ya. Ini kan tadi si apa namanya hacker ini itu bisa mengakses IP kita dari mana saja. Karena kalau misal kita lihat ya di sini droplet yang kita punya itu dia public ya. Jadi kalau misal lihat teman-teman lihat di sini IP versi 4157 sekian itu dia ini public, jadi bisa diakses dari manapun. Coba akses di sini karena kan ini dia sudah public ya. Nah, dia oh ya belum ada karena kita belum install uh, Nginx ya. Kita coba sudo apt update dulu.
Setelah itu sudo apt install nginx. Yes. Oke, kita validasi ya setelah ini systemctl status nginx apakah dia masih nyala. Oke, dia nyala ya dengan aktif atau running di sini. Nah, setelah itu kita coba refresh nih di sini, bisa nggak ya? Kira-kira kita continue. Oke, welcome to nginx. Nah, inilah dia teman-teman. IP public kita ini langsung menuju ke VPS yang kita punya. Artinya memang VPS kita yang kita punya itu sudah go online gitu. Semua orang bisa mengakses. Nah, dengan adanya si firewall ini, kita akan membatasi siapa saja yang bisa mengakses. Oke, ikutin dulu aja ya teman-teman. Aku mau bikin firewall yang namanya itu adalah yang Home Labs VPS. FB aja deh, firewall gitu ya. Kemudian inbound rules. Nah, jadi dalam firewall itu ada inbound dan juga outbound. Jadi inbound itu adalah siapa saja yang dapat melakukan upload ya atau apa ya? Mereka mengirim ke VPS-nya kita itu inbound. Jadi traffic yang masuk ke VPS kita itu disebut dengan inbound. Kemudian untuk outbound itu dia sebaliknya ya. Jadi eh, sesuatu yang keluar dari VPS kita itu disebutnya outbound. Nah, biasanya untuk inbound ini yang perlu kita perhatikan. Untuk saat ini kita secara default itu akan diberikan port SSH default ya 22 itu semua terbuka ya, terbuka untuk semua IP. Nah, caranya gimana supaya hanya IP-IP tertentu saja yang dapat menggunakan atau mengakses VPS kita? Eh, Daripada kita melakukan apa ya, mengizinkan semua, kita bisa whitelist saja. Jadi kita bisa pakai sistem whitelist. Itu bisa juga ya teman-teman pakai IP kalian. Contohnya aku pengen tahu IP ku, kita cek di what's my IP. Nah, itu ada di 193.186.4.182. Oke, kita copy aja nih teman-teman. Create firewall di sini. Nah, kita paste, kemudian kita enter. Nah, artinya port 22 ini atau SSH ya, aplikasinya namanya SSH, port 22 ini hanya terbuka untuk IP ini saja. Selain IP ini, dia akan di drop atau diblokir lah gitu. Kemudian untuk outboundnya kita biarkan aja. Kemudian, nah apply to droplets. Untuk firewall ini kita akan terapkan di mana? Ini bisa teman-teman masukkan by text-nya, atau by jaringannya, atau by IP-nya, atau by nama resource-nya gitu ya. Aku mau kasih nama Home Labs. Sorry, aku mau panggil si Home Labs langsung dari text-nya aja. Jadi biar semua VPS yang pakai teks Home Labs ini dia akan otomatis kena atau dapat firewall ini. Kita create ya di sini. Oke, kita coba disconnect ya. Nah, nih dia udah otomatis disconnect nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin lagi aja ya, teman-teman. Kita close, kita buka lagi. Untuk Nah, kita buka lagi SSH-nya. Masih bisa nggak nih kira-kira nih? Nah, ini dia lama nih. Kenapa nih? Coba kita cek ya. Pakai ident.me. Oh, sorry. Ternyata IP-nya beda ya. Harusnya IP-nya yang ini. Oke, sorry. Ini. Nah, ini salah nih. Ini harusnya IP-nya kita yang ini. Oke. Coba kita SSH. Oh, sorry. Nah, bisa ya, teman-teman. Jadi selain IP ini dia kan nggak bisa. Jadi apa yang kita tulis di sini itu artinya adalah IP siapa saja yang bisa mengakses si VPS-nya gitu. Ini bisa multiple ya teman-teman. Bisa
Kayak misal teman-teman dari subnet yang mana atau teman-teman punya beberapa subnet itu bisa juga dipanggil di sini. Nah, kayak gini misal kita save. Oke, setelah itu kita coba cek ya di lognya ya. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat di sini, oh ya, jangan lupa aku kasih -n 1000. Nah, di sini remove sessionnya itu 7. Jadi kalau misal kita lihat di sini, ini terakhir ada request masuk itu 11.19. Dan ini harusnya sampai kapanpun selama kita pasang ini firewall di SSH dengan port 22 ini, dia nggak akan ada user lain yang bisa mengakses VPS kita. Kecuali dia masuk ke jaringan kita dengan IP ini, gitu ya. Intinya ini adalah proses whitelist agar VPS yang kita punya itu hanya bisa diakses dari IP ini saja. Begitu juga dengan yang lain ya, selain SSH mungkin kita juga bisa tentukan juga di sini. Kita pakai custom aja nih. Misal aku mau ngeproteksi port MongoDB ya 27017. Kemudian ini kebetulan ini port dari MongoDB, aku pengen juga ini cuma bisa diakses dari IP ku aja. Gini. Kemudian aku mungkin ada lagi 5432. 432 kita hapus. Kemudian ada lagi mana custom. Oh ya, mungkin 3306 ya. 3306 untuk MySQL contohnya. Ini misal aja sih, teman-teman. Jadi ini kita bisa tulis rules di sini. Kemudian misalnya nih aku bikin aplikasi backend pakai Java gitu ya 8080 misal. Nah, ini kita juga bisa limit juga nih. Pokoknya IP yang masuk itu kita whitelist di sini. Oke, udah kurang lebih 2 sampai 3 menit ya, teman-teman. Kita lihat di sini nggak ada penambahan, artinya memang udah nggak bisa diakses lagi ya. Port 22 tadi. Nah, gimana ke port 80 nih? Masih bisa nggak? Nah, ini lihat nih, teman-teman ya. Dia masih muter terus. Nih, lihat ya. Dia masih muter terus. Nah, ini dia harusnya gagal ya, memang gagal karena apa? Karena port 80 di sini itu nggak kita buka ya. Karena HTTP itu kan jalan di port 80 ya. Kita coba open di sini port 80. Nah, 80 ini biasanya memang dibuka ya. Karena untuk level HTTP dan HTTPS itu biasanya dibuka atau mungkin yang lebih strict 80-nya ditutup, 443 atau HTTPS-nya yang dibuka untuk publik gitu ya. Coba ini kita karena belum ada HTTPS, kita buka yang 80-nya atau HTTP-nya ya. Kita simpan. Oke, ya. Lihat di sini. Nah, kita refresh di sini. Oke, dia ada ya. Bisa nih. Kalau misal kita nggak whitelist di sini untuk semua IP, dia akan nggak bisa. Gitu ya. Atau misal ini kita edit pakai IP yang ini. Kayak gini. Nah, ini juga bisa ya, karena ini kan emang IP kita, gitu ya. Tapi kalau misal ini IP-nya bukan IP kita, misal 149 gitu ya. Sorry. Nah, gini. Ini ya nggak bisa ya. Oh, sorry. 180.247.229.149. Oke, kita coba di tab baru. Nah, ini. Kalau di sini tadi kayaknya nge-cache ya. Ini nggak bisa. Nah, ini jadi nggak bisa di-connect. Oke, itu teman-teman untuk terkait pengamanan ya menggunakan firewall dari Digital Ocean.
Sebenarnya ada lagi UFW ya, atau Ubuntu Firewall, itu ada di level VPS-nya teman-teman. Jadi di level VPS-nya ini selain firewall di level ini ya, apa namanya, cloud platformnya, kita juga bisa nambahkan firewall di Ubuntu-nya. Jadi biasanya itu kita kalau mau ngecek sudo ufw status gitu ya. Nah, kebetulan ini statusnya inaktif. Kalau misal teman-teman mau mengaktifkan status dari firewallnya, sudo apa ya, aku lupa, ufw enable seperti ini, command my disrupt existing SSH connection. Oh ya, bentar. Sebelum kita enable, kita harus make sure ya, satu port itu harus terbuka untuk IP kita, yaitu port 22. Sudo ufw allow apa nih berarti? SSH ya, atau 22 gitu. Nah, sudo ufw status. Nah, ini masih inaktif. Kenapa kita allow di sini 22? Karena kalau misalnya nanti kita sudah ini ya, nyalakan firewallnya dan kita nggak allow si 22, nanti kita nggak akan bisa connect ke VPS-nya karena firewallnya sudah aktif, tapi kita belum nge-whitelist atau ngebuka port 22 gitu. Nah, setelah itu kita enable di sini. Yes. Firewall is active and enable on system startup. Nah, kita perlu restart. Nah, restart di sini biasanya teman-teman lupa untuk allow port 22. Setelah restart, VPS nggak bisa diakses gitu teman-teman. Kita bisa cek lagi ya, sudo ufw status. Nah, 22 allow. Nah, ini from everywhere atau anywhere ya. Itu bisa juga kalian whitelist sesuai IP gitu. Cuman biar nggak bingung untuk ini, nanti teman-teman bisa explore sendiri aja gimana cara UFW agar sesuai IP-nya ya, sama dengan yang kita terapkan tadi di sini gitu. Itu dua level lebih sulit sih teman-teman, maksudnya mengurangi banyak kemungkinan lah gitu teman-teman. Kita coba reboot ya, sudo setelah ini sudo reboot. Nah, kita tunggu. Oke, kita coba lagi ya. Oke, masih reviews. Nah, oke, nih ya, kita udah berhasil masuk lagi, sudo ufw status. Oke, aman ya. Jadi teman-teman bisa ini, bisa apa namanya, menggunakan di level sini ya, di level firewall, level digital oceannya atau cloud platformnya, atau di level Ubuntu-nya, atau di keduanya itu juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting jangan lupa uh, rules-rulesnya itu diperhatikan, jangan sampai ada yang bertabrakan. Cuma menurut saya sih untuk level belajar di digital ocean console ini firewallnya juga udah lebih dari cukup ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas gimana kalau misal kita mau sharing VPS ini dengan teman-teman yang lain. Kemudian sedangkan whitelist dari firewallnya itu ini ya, apa namanya, dinamis gitu. Misal ada 5 orang kan berarti harus nge-whitelist 5 orang, 5 IP. Itu juga kalau misal IP-nya besok ganti kantor atau pindah tempat, itu juga IP-nya pasti berubah. Nah, manajemen whitelist IP seperti itu kan sangat ribet ya. Kita harus selalu mengganti IP-nya. Nah, nanti kita akan coba bikin VPN server. Jadi antara kita dan teman-teman yang lain itu punya IP yang sama. Kita coba nanti bikin pakai OpenVPN. Kemudian untuk private key-nya nanti kita juga coba ya gimana caranya supaya teman-teman kita itu juga dapat private key-nya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih.